Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات أعزكم الله سبحانه وتعالى. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada hadis yang ke-35. Sebelum kita lanjutkan sampai kita berhenti pada bulan yang lalu, kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru, janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling menipu dan janganlah kalian saling marah satu dengan yang lainnya dan jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan salah seorang di antara kalian membeli atau menjual di atas belian atau jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah bersaudara
al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, janganlah dia menzalimi saudaranya. Kita berhenti sampai di sini ya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yakhzuluhu, dan janganlah dia merendahkan atau janganlah dia meninggalkan atau menelantarkan saudaranya. Apa yang dimaksud dengan menelantarkan? Sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni dengan cara tidak mengurangi atau tidak menelantarkan haknya pada keadaan di mana dirinya harus ditolong. Jadi ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, jangan sampai kita tidak menolongnya. Itu maksud dari jangan menelantarkan. Wala yakhzuluhu. Contohnya di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada seorang yang dicaci maki oleh orang lain. Misalkan si A mencaci maki si B, sesama muslim. Jangan sampai kita ikut membantu si A mencaci maki si B. Itu maksudnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bantu saudara kita yang dicaci maki tadi karena dia dizolimi. Mungkin kita bantu dengan menasihati si A agar dia tidak mencaci maki si B. Kalau kita ikut mencaci maki, bahkan mungkin lebih pedas caci makinya, maka itu namanya menelantarkan saudara. Ya, ini yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya apabila ada saudara kita menzalimi orang lain yang saudara kita juga, maka dua-duanya kita bantu. Yang zalim kita bantu dan yang dizalimi juga kita bantu. Bahkan itu lebih berhak untuk kita bantu. Kemudian wala yakdzibuhu, dan jangan seorang membohongi saudaranya atau membohongi orang lain. Karena di sini konteksnya adalah berkaitan dengan sesama muslim. Akan tapi sejatinya sama saja apakah dia muslim ataukah kafir, kita tidak boleh membohongi mereka. Kecuali ketika dalam perang misalkan, maka ini beda pembahasannya. Secara umum maka tidak boleh kita berbohong kepada orang lain. Berbohong ini yakni bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Contohnya misalkan berbohong dengan ucapan ayyaqula hasala kada wa kada wa lam yahsul. Dia mengatakan telah terjadi begini dan begini padahal tidak pernah terjadi. Ini termasuk berbohong di dalam ucapan. Ataupun misalkan dia mengatakan tadi saya bertemu si fulan dan si fulan, padahal dia tidak pernah berbohong, padahal dia tidak pernah ketemu dengan si fulan misalkan. Ini termasuk berbohong. Dan dusta ini para ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, termasuk salah satu dosa-dosa besar. Dusta atau bohong ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Dan Rasulullah SAW juga melarang kita berdusta meskipun hanya bercanda. Ya. Ini yang sering dilalaikan oleh para pelawak ya, atau orang yang stand up comedy ya, sering ya dengar ya. Bapak saya begini, bapak saya begini, atau begini dan begini. Yang jelas mereka mereka berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Dan ini benar-benar dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam dengan nomor hadis 4800. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi radatil jannah
liman talaka al-mira wa in kana muhiqqa. Aku menjamin bagi seseorang di di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Ini penggalan yang pertama. Jadi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Ya, terkadang kalau bahasa kita yang waras ngalah gitu. Ya, kalaupun kita benar, terkadang debat itu nggak ada manfaatnya. Hanya debat kusir, hanya mengeraskan hati, kecuali jika besar zon kita atau ada maslahat yang besar, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama juga, mereka banyak yang berdebat, diskusi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa baitun fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku juga menjamin bagi seseorang itu di tengah-tengah surga sebuah rumah bagi orang-orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya sebuah rumah di tengah surga. Antum mau yang mana nih? Mau di pinggir apa di tengah? Sama saja, kita di pinggir juga alhamdulillah itu sudah kita masuk ke dalam surga insyaallah subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin baginya rumah di atas surga. Jadi nggak bisa dibayangkan para jamaah, mana di atas surga, bagaimana ada sebuah rumah, emang nggak bisa dibayangkan. Ya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa tentang surga itu? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'alal qalbil bashar. Surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pula terbesit di dalam sanubari seseorang, tidak bisa dibayangkan. Jadi ada rumah di atas surga, nggak bisa dibayangkan, ya kan? Kalau rumah di atas rumah mungkin lantai 2, ya kan? Mungkin, ya, akan tapi tidak bisa dibayangkan. Ini bagi orang yang hasuna khuluquhu, yang bagus akhlaknya. Intinya di sini yang menjadi syahid adalah kita hendaknya meninggalkan dusta meskipun bercanda. Ya, terkadang di WhatsApp grup kita sering lalai, kan? Pengen menyenangkan saudara, akan tapi hendaknya kita menghindari berdusta. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang hendaknya tidak berdusta meskipun bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Sungguh celaka seseorang yang berkata kemudian dia berdusta semata-mata untuk apa? Untuk membuat orang lain tertawa. Ini kalau kita bacakan hadis ini kepada para stand up comedy, ya, para pelawak, mungkin dia akan meninggalkan apa? Profesinya tersebut. Karena penuh dengan dusta semata-mata buat apa? Mencari followers, mencari apa? Subscriber mungkin namanya, ya. Karena semakin lucu semakin banyak yang suka. Dan terkadang sebagian yang mengaku sebagai dai juga mereka menggunakan metode ini. Jadi biar lucu-lucuan aja. Yang isi kajiannya cuman ketawa-ketawa saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya. Intinya di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meninggalkan berdusta yang tadi dengan ucapan yang pertama. Kemudian ada dusta dengan perbuatan. Dusta dengan apa? Perbuatan. Contohnya misalkan seseorang penjual, dia menjual buah, misalkan buah apa yang lagi musim sekarang, buah alpukat mungkin, ya, alpukat, salak dan lain sebagainya. Terkadang penjual itu menampakkan yang bagus-bagus di atasnya sama di pinggirnya, ternyata di dalamnya rusak.
Maka ini juga termasuk berdusta dengan apa? Perbuatan. Seolah-olah itu dia mengucapkan dengan lisannya, seolah-olah dia mengatakan ini bagus loh. Ya, barang saya ini bagus. Ternyata apa? Banyak jeleknya. Begitu pula yang sering terjadi di kalangan saudara-saudara kita yang berkaitan dengan jual beli kendaraan misalkan. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya. Bagaimana cara berdusta dengan perbuatan jual beli kendaraan? Sengaja mematikan kilonya, kilo namanya, kilometernya ya. Jadi udah bertahun-tahun nggak gerak, kilometernya masih rendah. Nanti iklannya apa? Kilometer rendah, padahal udah dimatiin berbulan-bulan kan. Ini juga termasuk apa? Berdusta dengan perbuatan yang hendaknya kita harus menghindarinya. Jujur saja ya, kalau kita berjualan sampaikan saja. Kalau dia emang mati, sudah mati berapa bulan, sampaikan saja agar jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yahqiruhu, dan janganlah seseorang meremehkan saudaranya. Janganlah seorang merendahkan orang lain, menganggap lebih rendah dari dia, menganggap orang lain hina. Maka ini termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan sifat tersebut sebagai salah satu sifat orang yang apa? Orang yang sombong. Ada yang ingat definisi sombong yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya atau artinya boleh? Ntar angkat tangan ya, jangan main keroyokan ini ya. Menolak kebenaran saja. Ya, tayyib. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini salah satu sifat sombong ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menganggap orang itu yang enggak ada apa-apanya gitu. Ya, kalau lihat orang rajin ngaji, kayaknya saya lebih pintar dari dia ya kan. Melihat temannya beli mobil misalkan, kayaknya mobil saya lebih mahal nih kayaknya. Pokoknya dia pengen apa? Lebih dari orang, dan orang lebih rendah saja dari dia. Bahkan ini ciri-ciri orang yang tidak bisa mengukur diri sendiri. Hendaknya lah kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kalau melihat orang itu lebih daripada kita sebenarnya, lebih baik, lebih saleh. Kalau dia lebih tua dari kita, kita lihat bahwasanya dia lebih dahulu beramal daripada kita. Kalau lihat orang lebih muda dari kita, kita lihat diri kita lebih dahulu mengerjakan dosa dari orang lain. Agar apa? Agar kita tidak mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Maka ini sifat-sifat yang harus kita hindari para jamaah ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sambil wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu hanya ada di dalam dada kita semuanya, dan ini yang menjadikan seseorang menjadi barometer baik atau tidaknya. Ya, bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan. Tapi yang paling bertakwa itulah yang paling baik, itulah yang paling saleh, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari zahirnya, tidak dilihat dari betapa banyak hartanya ataupun yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, yakni mulia, ya, tidak boleh diganggu-ganggu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan atau memerinci, memberikan contoh apanya yang haram. Damuhu, yang pertama adalah darahnya, tidak boleh sembarangan ditumpahkan, tidak boleh sembarangan membunuh orang, ya, dengan alasan apapun, apalagi alasan yang sangat remeh.
Bahkan hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum Islam para jamaah. Betapa banyak di masyarakat kita hanya nyolong ayam, terkadang digebukin sampai mati. Benar apa tidak? Atau ada yang dibakar gara-gara nyolong mungkin beberapa buah atau berapa rupiah. Adapun hukum Islam tidak demikian, ada kadarnya. Kalau belum sampai nisabnya tidak boleh dipotong tangannya misalkan. Dan yang motong juga bukan sembarangan. Tidak ada tidak seorang ketahuan nangkep maling misalkan langsung dipotong rame-rame, enggak. Ada pengadilannya. Yang memotong tangannya adalah hakim pemerintah. Kemudian yang membunuh, misalkan ada yang membunuh orang, kemudian mau dikisos, bukan sembarangan orang yang mengkisos. Ya, tidak rame-rame kita gorok aja, tidak. Inilah adilnya apa? Adilnya hukum Islam. Kalau kita terapkan, insya Allah sebagai contoh yang sangat konkret adalah salah satu negara yang saat ini menerapkan hukum Islam paling sedikit jumlah maksiatnya para jamaah. Di mana itu? Di Arab Saudi. Orang mikir-mikir nyolong atau bunuh orang mikir-mikir karena di hadapannya pancung. Ya, kalau bunuh orang pokoknya siapin, kalau nggak dimaafkan oleh keluarganya ya dibunuh. Kalau selain hukum Islam, lihat saja betapa banyak orang membunuh orang, masuk penjara, keluar penjara makin panas, membunuh lagi. Ya, di penjara lagi, keluar makin lagi. Karena tidak menimbulkan efek jera. Atau para koruptor lah contoh. Tidak diterapkan hukum Islam. Sekarang korupsi, masuk penjara ya beberapa tahun, nanti bisa disogok lagi misalkan, keluar lagi menjabat lagi, korupsi lagi. Karena apa? Karena nggak ada efek jera. Ya, karena nggak ada efek jera. Adapun hukum Islam, salah satu tujuan hukumnya adalah membuat efek jera. Makanya hukumannya dalam hukum Islam itu sangat berat. Contohnya berzina, kalau dia belum menikah dicambuk, kalau dia sudah menikah dirajam, dilempari batu sampai mati. Kan ngeri kan? Apalagi disampaikan atau dilakukan hukumannya di depan orang ramai. Kalau mungkin zaman sekarang live misalkan, ngeri. Ngelihatnya apa aja udah ngeri. Kita berpikir ribuan kali untuk berbuat maksiat atau melanggar larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara yang juga yang tidak boleh diganggu adalah wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, tidak boleh ditipu untuk mengambil harta orang sembarangan, karena harta mereka adalah haram, mulia, tidak boleh diapa-apakan kecuali dengan haknya. Kemudian wa irduhu, kehormatannya tidak boleh dicoreng, tidak boleh disebarkan aibnya, tidak boleh disampaikan kejelekannya di tempat ramai, tidak boleh dijadikan hidangan. Ya, terkadang sebagian kita naudzubillah menjadikan aib saudaranya menjadi hidangan. Apa itu hidangannya? Yaitu saudaranya. Kalau bahasanya Al-Quran, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti daging saudaranya yang sudah membusuk, itu yang dimakan. Tapi makan bukan langsung dimakan, akan tapi dia menggibahi saudaranya, menyebarkan aibnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya tidak boleh kita lakukan. Dan apabila kita lakukan beberapa hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menimbulkan kerukunan di dalam sosial masyarakat. Kalau seandainya kita semuanya seorang muslim, tidak ada yang saling ganggu, tidak ada yang saling zalimi, tidak ada yang saling bohongi misalkan, kalau dia mengamalkan hadis ini, maka kejahatan akan berkurang. Akan tapi banyak di antara kita muslimnya cuman muslim di KTP-nya saja. Ya, enggak mau belajar Islam. Apalagi tidak mau menerapkan syariat Islam. Bahkan ada yang sebagian yang ragu-ragu, malu-malu menyebutkan dirinya Islam. Maka ini yang harus kita hindari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beberapa faidah dari hadis yang ke-35. Kita akan sebutkan
sedapatnya ya sampai datang waktu Isya. Yang pertama adalah anna hadzal hadits al-'azim yanbaghi al-insan an yasira 'alaihi fi muamalatihi. Hadis yang mulia ini hendaknya lah seorang manusia atau kita semuanya menerapkannya agar agar terjalin hubungan yang bagus di antara saudaranya atau di masyarakatnya ataupun di kerjaannya, semuanya terjalin bagus, tidak ada saling menzalimi, tidak ada yang saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tahrimul hasad liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, diharamkannya hasad berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya beda antara hasad dan ghibthah. Ada yang bisa menyebutkan bedanya hasad dan al-ghibthah? Masih ingat pelajaran bulan yang lalu para jamaah? Ya, silakan. Apa bedanya hasad dan ghibthah? Ya, Bu Yani ya, Pak Yani atau Pak Yani ya. Fadhal. Kok Taib, ahsanta. Tapi yang kedua, meski enggak pengen hilang, tapi enggak suka gitu loh, itu udah hasad. Misalkan ada orang beli mobil, kayaknya ini enggak mungkin bisa beli mobil orang ini, misalkan. Meskipun enggak pengen hilang para jamaah, bisa termasuk apa? Hasad. Karena hasad itu adalah penyakit hati. Ya. Jangan sampai ada saudaranya beli mobil, dia pusing. Ada saudaranya nikah lagi, dia pingsan. Misalnya, ini adalah bentuk-bentuk hasad. Ya, pokoknya dia enggak ingin suatu kelebihan atau suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Adapun al-ghibthah tadi hanya pengen seperti dia atau lebih baik dari dia saja tanpa ingin hilang kebaikan tersebut. Ada orang hafal Al-Qur'an, dia pengen hafal Al-Quran seperti dia, bahkan lebih mungkin misalkan. Atau ada saudaranya beli mobil, urusan dunia ya, tapi kita masuk urusan agama saja. Misalkan ada anaknya keterima di Libya misalnya, dia pengen anaknya keterima di Madinah atau di Mesir ataupun di luar negeri misalkan, biar lebih bagus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini namanya al-ghibthah. Ini boleh. Ya silahkan. Ada orang berinfak 100.000, dia ingin berinfak 1 juta. Nah, ini bagus nih. Ya, jangan sampai orang berinfak 100.000 cuman dijelek-jelekan saja. Cuma 100.000 doang katanya. Padahal usahanya gede. Misalkan tidak boleh demikian. Maka kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, tahrimul munajashati walau min janibin wahidin. Tidak boleh menipu meskipun dari satu sisi saja. Maksudnya apa? Misalkan di dalam jual beli, bagaimana cara menipunya? Seperti tadi yang kita contohkan, ya, pembelinya saja yang atau penjualnya saja yang menipu jelek taruh di bawah, kemudian yang busuknya taruh di bawah, enggak dikasih tahu sama pembelinya. Ini maksudnya apa? Diharamkan untuk saling menipu satu dengan yang lainnya. Padahal marak zaman sekarang juga penipuan dari pihak pembeli. Sering enggak? Ya sering. Katanya udah transfer, tapi belum transfer, barangnya udah dikirim. Atau yang viral beberapa waktu lalu, uangnya tebelnya banyak, tapi 50.000 satu, sisanya lembaran kertas. Itu juga terjadi. Itu termasuk apa? Penipuan dari pihak siapa?
pembeli. Ini dua-duanya tidak boleh, baik pihak pembeli ataupun pihak penjual juga tidak boleh saling menipu saudara kita. Anggaplah dia adalah saudara kita yang kita juga tidak mau ditipu, maka jangan sampai kita menipu saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat yaitu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saling memarahi, saling marah atau enggak saling sapa. Ya. Dan memahami dari larangan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya kalau dilarang saling marah atau memarahi saudaranya, maka di sini terdapat perintah untuk saling mencintai. Ya. Kalau kita dilarang saling memarahi, maka seharusnya kita saling mencintai bersama saudara kita semuanya. Dan di sini disebutkan beberapa cara ya saling mencintai antara saudara kita. Di antaranya adalah dengan saling memberi hadiah, misalkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu, atau saling memberi salam, afsyus salam bainakum. Kalau ketemu bermuka yang bagus, jangan sampai cemberut ketemu saudaranya. Karena sekarang mungkin udah nggak terlalu pakai masker ya kan, kelihatan nih mana yang suka senyum, mana yang cemberut, jadi kelihatan. Maka di antara sebab-sebab mendapatkan atau saling mencintai antara satu dengan yang lainnya tadi memberi hadiah, kemudian saling salam, kemudian berkumpul, ada majelis berkumpul, sholat di masjid. Ini juga cara-cara agar saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah an-nahyu anit tadabur, larangan saling membelakangi, baik membelakangi dengan jasad. Ini sedang ngobrol, misalkan ada satu menoleh ke arah yang lain, ini termasuk larangan. Kalau bahasa kitanya mungkin nggak punya adab gitu, su'ul adab, nggak punya adab. Lagi diajak ngobrol malah hadap sana, ya. Ini namanya nggak punya adab. Juga termasuk di dalam tidak boleh saling membelakangi dengan hati. Dalam hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang ahlus sunnah wal jamaah harus bersatu. Ya, tidak boleh seperti para hizbiyah atau pada ahlu bid'ah yang mereka berkumpul, bisa berkumpul, tapi hati mereka bercerai-berai. 7 juta orang mampu nggak berkumpul? Berkumpul berapa tahun lalu kan di Monas, ingat? Apakah mereka satu pemahaman? Tidak. Apakah mereka satu tata cara berdakwah, satu akidah? Tidak juga. Ya, sekedar berkumpul saja bisa. Ya, dikasih amplop saja udah kumpul ya kan? Dikasih nasi bungkus bisa kumpul. Akan tapi hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, maka tidak bisa berkumpul di dalam satu kesatuan, tidak bisa dipersatukan kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang yang berkumpul bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, Allah mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu adalah bersatu padu, padahal hati mereka bercerai-berai. Inilah para jamaah, maka untuk menghindari terjadinya perpecahan, diantaranya harus satu hatinya satu, akidahnya satu, manhajnya satu, dan tidak boleh saling membelakangi dengan jasad juga. Kemudian yang keenam, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tahrimu bai'ir rajuli ala bai'i akhi, keharaman membeli di atas belian saudaranya. Ya, keharaman
membeli atau menjual di atas jualan saudaranya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah keharaman ini mutlak ataukah keharamannya hanya ketika ada hak khiyar saja? Pernah belajar jual beli ya? Jadi misalkan ada orang beli apa, misalkan yang sering dibeli HP misalkan. Ada orang beli HP dengan harga 3 juta. Kemudian dia bilang ke pembelinya, yaudah saya kasih 3 hari untuk khiyarnya, apakah jadi atau enggaknya. Biasanya demikian, dikasih waktu 3 hari. Maka dalam waktu 3 hari ini pembeli boleh membatalkan beliannya dalam 3 hari. Maka kata Syekh, apakah semasa 3 hari ini saja atau mutlak selama-lamanya? Tidak boleh apa? Tidak boleh membeli di atas belian saudara. Artinya apa? Misalkan si A membeli HP harganya 3 juta. Tidak boleh sebutkan merek kan? 3 juta. Kemudian dalam waktu 3 hari ini si C tidak boleh menawarkan kepada si B dengan merek yang sama dengan harga yang lebih murah. Itu tidak boleh. Misalkan si B mengatakan, kalau ini di saya ini dapat 2,9 nih gitu. Nah, maka ini tidak boleh. Maka kata Syekh, apakah dalam waktu 3 hari ini saja yang terlarang ataupun walaupun lewat 3 hari? Sini disebutkan, kata Syekh, yang lebih benar adalah meskipun udah lewat 3 hari. Kenapa? Di antara alasannya disebutkan oleh Syekh, yang pertama, kenapa dilarang untuk membeli di atas belian saudara meskipun sudah lewat waktu khiyarnya. Yang pertama, alasannya adalah nanti pembelinya itu benci sama penjual. Kenapa bisa benci? Karena merasa kayaknya saya dikibulin ini, padahal harganya segini ini, tapi saya belinya 3 juta misalnya. Nah, ini yang pertama, benci. Karena tidak boleh membuat saudara kita benci kepada saudara yang lain. Alasan yang kedua, nanti pembelinya itu bisa sedih. Kenapa sedih? Karena dia membeli barang yang sama dengan harga yang mahal, padahal seharusnya apa? Seharusnya bisa mendapatkan dengan harga lebih dari atau kurang dari 3 juta. Kemudian yang ketiga, bisa jadi disebutkan oleh Syekh, bisa jadi nanti pembeli tadi mencari-cari alasan biar batal, agar apa? Membeli di tempat yang lebih murah. Meskipun sudah lewat apa? Ambang batasnya. Akan tapi kalau dia cacat bisa saja dikembalikan, ya kan? Maka ini tidak boleh karena bisa memudaratkan saudaranya. Tadi bisa dibenci pembeli yang tadi, kemudian yang kedua dia bersedih si pembelinya, yang ketiga bisa jadi mencari-cari alasan untuk mengembalikan barangnya, dan bisa jadi apa? Menyebarkan kejelekan pembeli yang tadi. Jualannya mahal lah atau sebagainya. Ini yang terlarang di dalam agama kita. Maka al muslim akhul muslim, saudara yang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Jangan sampai kita berbuat demikian yang bisa membuat retak apa? Persaudaraan. Kemudian yang ketujuh, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah wujubul ukhuwah al-imaniyah, kewajiban kita untuk membangun, mempererat ukhuwah Islamiyah, imaniyah, persaudaraan di atas Islam. Kita wajib memupuknya, bahwasanya semua muslim yang ada di muka bumi ini saudara kita, tidak kenal etnisnya, tidak kenal apa sukunya apa, bangsanya apa, tidak kenal. Pokoknya semua yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah saudara kita. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang selanjutnya, di antara hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah annahu la yahillu zulmul muslim bi ayyi naw'in min anwa'iz zulm. Tidak boleh menzalimi saudara muslim dengan jenis kezaliman yang apapun.
Ya, dengan apapun bentuk kezaliman tidak boleh kita zalimi. Zalimi dengan ucapankah, dizalimi dengan perbuatankah, dizalimi dengan apapun, pokoknya tidak boleh saling menzalimi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat adalah orang yang berbuat zalim, membawa harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar gunung, akan tapi dia sudah daraba hada, memukul orang ini, wa syatama hada, suka mencaci maki orang lain, wa akhadha mala hada, mengambil harta orang lain, kemudian diambil kebaikan yang sebesar gunung tadi diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai habis kebaikannya yang sebesar gunung tadi, belum menutupi dosanya kepada orang lain, diambil kejelekan orang lain diberikan ke dia, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka ini bahayanya dosa menzalimi orang lain. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian kita udah isya belum? Kita lanjutkan satu lagi. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini adalah wujubu nusratil muslim wa tahrimu khuzlanihi. Wajibnya kita menolong saudara muslim dan haramnya kita menelantarkan atau meninggalkan saudara muslim kita. Apabila misalkan diperangi misalkan saudara muslim kita, maka kita harus bela. Ya, minimal kita bela. Misalkan kalau dia terjadi di luar negeri, minimal kita tidak menjelek-jelekan mereka. Kalau sudah terjadi kan, misalkan seperti peperangan di Suriah, ya, meskipun sebagian ulama dahulu sebelum terjadi sudah mengingatkan, jangan memberontak, jangan melawan dulu sebelum terjadi sampai sekarang ini. Tapi kalau sudah terjadi, maka kita harus tetap doakan, kita harus support saudara muslim kita. Minimal kita tidak menjelek-jelekan mereka. Enggak mau dengar kata ulama sih misalkan, maka ini apa? Termasuk menjelek-jelekan mereka. Kita tidak menolong mereka, namanya itu. Kalau kita nggak bisa bantu dengan harta, nggak bisa bantu dengan tenaga, minimal kita doakan di sujud-sujud kita ataupun di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan diberikan kemerdekaan, ya, sebagaimana yang mereka miliki, dan diberikan keamanan kepada seluruh negara-negara kaum muslimin dan kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin di mana saja berada. Semoga senantiasa dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu ana pribadi. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala macam bentuk kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi